Carter, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Back to the Bible. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang pertama, apa artinya back to the Bible? Kata ini berarti kembali kepada Alkitab. Apa maksudnya? Di akhir zaman ini banyak ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan, yang jelas tidak sesuai kebenarannya dengan yang Tuhan maksudkan, atau seseorang membahas Alkitab tidak kontekstual, tidak berhubungan dengan konteks atau tidak dalam konteksnya, artinya di luar konteks, atau tidak sesuai dengan konteks ayatnya. Bisa juga pemahamannya, pengertiannya akan firman Tuhan tidak sesuai dengan yang Tuhan maksudkan, karena memakai akal dan logika, atau yang sering disebut asumsi, pendapat yang dianggap benar, atau membuat kebenaran diri sendiri, atau pembenaran diri yang salah tentunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Konteks adalah istilah yang digunakan untuk mengetahui latar belakang sebuah pembicaraan, latar belakang ayat itu ditulis dan siapa pendengarnya pada saat itu. Yang kedua, mengapa seorang hamba Tuhan dalam pemahaman firman Tuhan bisa salah? Karena dia membahas dari satu ayat saja, tidak membandingkan dengan ayat-ayat lainnya yang tentunya sejalan di dalam firman Tuhan. Inilah kesalahannya, sama seperti yang sering dilakukan saudara kita, hanya mencomot satu ayat saja dan dicocok-cocokkan dengan kitabnya atau ditafsirkan sesuka hatinya sesuai dengan keinginannya, tanpa peran dari Roh Kudus, tanpa Roh Kudus yang dilibatkan untuk menafsirkan ayat tersebut. Jadi, Roh Kudus itulah yang memberikan penerangan supaya pemahaman kita benar. Kalau kita tidak bertanya kepada Roh Kudus atau tuntunan Roh Kudus, pemahamannya bisa salah dan menyesatkan. Yang ketiga, salah satu contoh ayat yang banyak orang bahas adalah 1 Korintus 2 ayat 9. Ini tidak sesuai dengan konteksnya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu tidak pernah semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Tahukah saudara ayat ini berbicara tentang apa? Apakah berkat jasmani? Tentu tidak. Ini juga bukan berbicara berkat-berkat duniawi, tetapi berkat-berkat surgawi. Dari judul perikopnya saja jelas tentang hikmat yang benar. Di sini ada kata semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang disediakan Allah? Jawabannya ayat sebelumnya, ayat yang ke-7, hikmat Allah yang tersembunyi, rahasia-rahasia yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Luar biasa bukan? Tuhan menyatakan kemuliaannya dan Tuhan memberikan kemuliaannya dengan menyingkapkan rahasia-rahasia yang tersembunyi dari sejak zaman dahulu kala. Itulah hikmat Tuhan. Disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Untuk apa? Supaya kita mengenal Tuhan dengan benar. Ayat selanjutnya, yang ke-10 dan ke-11, Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jelas ini adalah hikmat pewahyuan yang Tuhan singkapkan. Betapa luar biasanya jika Tuhan meningkapkan rahasia firman-Nya atau kebenaran di balik firman-Nya. Kita akan mengaguminya. Betapa luar biasanya, belum pernah kita dengar dari siapapun juga, ataupun dari hamba Tuhan manapun juga. Bukankah ini kemuliaan yang Tuhan berikan? Wow, keren bukan?
Memang satu ayat firman Tuhan jika Tuhan singkapkan bisa bermakna banyak yang membuat kita kagum akan Tuhan. Contoh, ketika kita bergumul, Tuhan memberikan jawaban, perahu tidak akan tenggelam. Nah, inilah yang tidak pernah kita pikirkan atau tidak pernah timbul di dalam hati. Tuhan memberikan jawaban, pertolongan Tuhan melalui firman-Nya. Yang keempat, ucapan ini sudah kurang digemakan atau digaungkan oleh para hamba Tuhan, dan semoga di akhir zaman ini kembali diserukan terus-menerus untuk memerangi ajaran sesat. Jika hamba Tuhan tidak berani mengatakan ini, ada kemungkinan hatinya menuduh bukan ajarannya yang tidak sesuai dengan Alkitabiah, tetapi hidupnya tidak berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Yang kelima, bagaimana kita bisa membedakan ajaran yang benar dari Tuhan dan yang tidak? Yang jelas dengan cara mengujinya. Apakah ada tertulis ayatnya di dalam Alkitab? Apakah ada dalilnya? Jika tidak ada, itu bukan dari Tuhan. Jika tidak sejalan dengan firman Tuhan, jelas ajarannya salah, menyimpang dari kebenaran. Kata Tritunggal memang tidak ada di dalam Alkitab, tetapi Bapa, Firman, dan Roh itu ada tertulis di dalam Alkitab. Jadi yang mengatakan Tritunggal sesat, itu adalah orang yang salah di dalam apa yang dia pahami akan firman Tuhan. Itu yang sesat, itu yang salah. Jadi hati-hatilah dan waspadalah. Yang keenam, biasanya jika seseorang yang menyampaikan firman Tuhan hidupnya masih di dalam dosa atau tersesat, biasanya ajarannya pasti akan menyesatkan, menyimpang dari kebenaran. Karena ada celah bagi iblis, atau ia dikuasai iblis. Yang paling berbahaya, yang ketujuh adalah, jika seseorang merasa diri benar, merasa ajaran yang disampaikannya benar berasal dari Tuhan, padahal banyak yang menentangnya, seharusnya koreksi. Atau menurut Alkitab, awasilah ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Back to the Bible. Kembali ke Alkitab, kembali kepada jalan yang benar. Tuhan memberkati.